Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di gereja katedral ini untuk merayakan Vesper Agung atau ibadat sore meriah yang dipimpin oleh Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC, Uskup Bandung, menjelang pentabisan uskup terpilih Pastor Vitus Rubianto Solihin SX menjadi Uskup Padang. Marilah kita mengawali perayaan ini dan mengiringi perarakan masuk dengan menyanyikan Tuhan Pelindung Kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul pada sore hari ini bersama dengan semua umat yang sedang mengadakan ibadat sore resmi gereja. Kita berkumpul untuk berdoa dan memuji Tuhan bersama uskup terpilih Monsinyur Vitus Rubianto Solihin SX. Kita bersyukur karena Tuhan telah memilih beliau menjadi gembala utama di Keuskupan Padang. Kita juga memohon agar Tuhan memberkati tanda-tanda yang akan dikenakan beliau sebagai seorang uskup, serta mendengarkan pengakuan iman dan sumpah kesetiaannya. Marilah kita menyiapkan hati agar pantas di hadapan Allah. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui, agunglah karya Tuhan bagi mereka. Agunglah Tuhan bagi kita, sebab itu kita bersukacita. Tuhan telah memulihkan nasib kita, sebab itu kita beriring musim hujan, yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya. Ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau patut kami puji dan kami muliakan. Yesus Kristus Putramu memilih dan mengutus para rasul untuk melanjutkan karya-karyanya bagi seluruh ciptaan. Bagi kami, Engkau pun telah memilih seorang pemimpin pengganti Rasul Kristus untuk menjadi pelayan-Mu dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Semoga nama-Mu akan semakin diagungkan melalui karya pelayanan para pemimpin kami, bersama seluruh anggota gereja-Mu yang kudus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhanlah yang membangun rumah kita dan menjaga kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah para pembangun bekerja. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah para pengawal berjaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, pergi tidur larut malam, dan
mencari nafkah dengan susah payah. Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan kepada orang yang dicintainya. Putra sungguh anugerah Tuhan, dan buah kandungan sungguh ganjarannya. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah putra yang diperanakan pada masa muda. Berbahagia orang yang mengisi tabung panahnya sampai penuh. Ia tidak dipermalukan oleh musuh, tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhanlah yang membangun rumah kita dan menjaga kita. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersukacita setiap kali mengenangkan karya-karya-Mu yang menakjubkan. Anugerah terbesar yang Engkau berikan kepada kami adalah Putra-Mu sendiri. Bersama para rasul-Nya, Ia telah mewartakan kebaikan dan cinta-Mu kepada setiap orang. Semua itu adalah rahmat yang juga telah kami terima dan akan selalu kami syukuri dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan. Ia utama dalam segala sesuatu. Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa yang membuat kita layak mendapat bagian gemilang para kudus. Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putra-Nya yang terkasih. Dalam Kristus kita mendapat penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kristuslah gambar Allah yang menampakkan yang tak kelihatan. Dialah yang pertama dari segala ciptaan. Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, baik di angkasa maupun di bumi. Yang tak kelihatan, sehingga
singgahsana kerajaan, pemerintah dan penguasa. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaranya dan untuk Dia. Ia mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Kristuslah kepala tubuh, yaitu gereja. Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut, supaya ia lebih utama dalam segala sesuatu. Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhannya diam dalam Kristus, dan dengan perantaraan Kristus Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang di bumi maupun di angkasa, segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang bersalib. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan. Ia utama dalam segala sesuatu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, para rasul telah meneladan putra-Mu dalam karya pelayanan dan pengorbanan hidup mereka. Para rasul Kristus sungguh mengasihi Engkau dan sesama mereka, bahkan hingga menyerahkan nyawa. Semoga para pengganti mereka pun sungguh berjuang dengan iman yang utuh dan semangat yang teguh, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam seruan apostolik Gaudete et Exsultate, bersukacitalah dan bergembiralah, Sri Paus Fransiskus mengingatkan kita kembali akan panggilan menuju kekudusan pada zaman sekarang ini, dan sekaligus mengundang kita memenuhinya secara konkret dalam tindakan belas kasih. Maka beliau menyandingkan dua teks kitab suci, yaitu Sabda Bahagia Matius 5, 3 sampai dengan 12, dan Pengadilan Terakhir Matius 25, 31 sampai 46. Bapa Suci menegaskan di sana bahwa kekudusan adalah wajah gereja yang paling menarik.
Kalau kekudusan ini tidak ada, luntur, maka gereja tidak menarik lagi. Kekudusan diungkapkan dalam tindakan belas kasih yang berdimensi dua. Kita melayani dan mengampuni. Kita memberi berkat dan kita menyambut menerima siapapun agar sempurna dan murah hati seperti Bapa di surga. Karena Allah sendiri telah berbelas kasih kepada kita. Maka Sri Paus mengatakan, memandang dan bertindak belas kasih itulah kekudusan. Hal senada diungkapkan Bapa Suci dalam Bulla Misericordia Vultus. Gereja diutus untuk mewartakan kerahiman Allah. Hati Injil yang berdetak, yang dengan caranya sendiri harus menembus hati dan pikiran setiap orang. Belas kasih adalah denyut hati Injil, jantung Injil, jantung gereja. Itulah yang kiranya menjadi visi pastoral Monsinyur Vitus Rubianto Solihin SX dengan moto Misericordia Motus. Tergerak hatinya oleh belas kasihan yang diambil dari Lukas 15:20, dari kisah Bapa yang penuh belas kasihan, yaitu perikop yang kita kenal anak hilang. Saya bertanya kepada Monsinyur Rubianto, mengapa memilih moto Misericordia Motus? Karena ia merasa sehati, sepikir dengan Bapa Suci yang visi dan tindakan aktivitas pastoralnya adalah belas kasih. Sebenarnya di dalam Injil Lukas 15 ada 3 cerita tentang kehilangan yang mau menunjukkan bahwa Allah begitu berbelas kasih pada manusia. Pertama, dirham yang hilang. Dirham hilang. Dia hilang tetapi tidak tahu dirinya hilang. Maka kalau mencari dirham, koin, uang yang hilang sulit. Karena dia tidak tahu dirinya hilang. Yang mencarinya kesulitan. Di mana dirham itu? Dipanggil-panggil pun tidak datang. Karena dia tidak tahu dirinya hilang. Dirham yang hilang. Yang kedua adalah anak domba yang hilang. Anak domba yang hilang tahu dirinya hilang, tetapi tidak tahu jalan pulang. Maka ia mengembik terus-menerus, sehingga orang yang mencarinya tahu, oh itu dia di sana. Mari kita temukan dan kita bawa pulang. Domba yang hilang. Anak yang hilang tahu dirinya hilang dan juga tahu jalan pulang, maka ia pulang kembali. Saudara-saudari yang terkasih, apapun situasinya, bagaimanapun hilangnya, kalau ada yang hilang akan dicari oleh Monsinyur Vitus Rubianto hingga ditemukan kembali bagi Allah yang tidak akan pernah berhenti mencari yang hilang sampai yang hilang ditemukan. Dalam belas kasih ada keberanian kreatif untuk menyelamatkan siapapun yang membutuhkan rahmat, untuk menyejahterakan siapapun yang membutuhkan berkat. Belas kasih melampaui pikiran logis manusia. Dasar belas kasih adalah logika ilahi yang murah hati. Saudara-saudari yang terkasih, kita umumnya hanya memikirkan sesuatu yang masuk akal. Kadang apa yang baik bagi kita belum tentu sesuai dengan apa yang Allah pikirkan. Kita merencanakan sesuatu dengan ukuran manusia. Allah merencanakan berdasarkan kebijaksanaan ilahi. Kita mau ini dan itu. Kita mau si ini dan si itu. Berdasarkan apa yang kelihatan. Allah melihat apa yang ada dalam manusia berdasarkan kasih.
Biasanya saat ada tahta lowong, tahta uskup lowong, orang pun mulai berandai-andai, kayaknya pastor ini atau pastor itu. Lebih baik pastor ini, lebih baik pastor yang itu. Ternyata uskup Padang yang dipilih adalah Monsinyur Vitus Rubianto, yang mengagetkan banyak orang yang dirinya juga terkaget-kaget, tidak menduga bahwa akan menjadi uskup dan tidak pernah terbayang sedikit pun untuk menjadi uskup, apalagi di Padang ini. Kita berdoa sesuai dengan keinginan kita, maka ada novena untuk mendapatkan uskup Padang. Allah mengabulkannya sesuai dengan kasih-Nya, bukan semata keinginan kita. Hal ini terjadi seperti yang dialami oleh Paulus yang kita baca hari ini dalam bacaan singkat. Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita doakan dan kita pikirkan. Karena kasih Kristus yang tak terbatas, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Allah sering memberi kejutan, bukan sekedar mengabulkan doa, berilah kami uskup, tetapi juga menganugerahkan kejutan penuh sukacita. Siapa yang akan mengira bahwa Frater Vitus yang berpastoral di Siberut pada tahun 1993 dan Diakon Ruby yang berkarya di Sikabaluan tahun 1997 akan menjadi uskup Padang. Itulah penyelenggaraan ilahi yang patut kita syukuri. Semoga wajah belas kasih Allah yang sempurna dalam diri Yesus makin dialami di gereja keuskupan Padang ini, hingga umat pun makin menjadi tanda belas kasih bagi satu sama lain, hingga nama Allah makin dimuliakan dan banyak orang mengalami terberkati karena umat bersama dengan gembala, para gembala dan gembala utamanya selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Monsinyur Rubianto SX, selamat berkarya dengan murah hati dan penuh belas kasih. Tuhan memberkati. Bebaskanlah aku ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Jauhkanlah aku dari orang jahat, dan kasihanilah aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara
Saudaraku yang terkasih, sekarang ungkapkanlah pengakuan imanmu dan sumpah kesetiaanmu kepada tahta apostolik di hadapan Allah dan umat-Nya. Saya, Vitus Rubianto Solihin, SX, yang terpilih menjadi Uskup Padang, dengan iman yang teguh, percaya, dan mengakui segenap kebenaran yang terkandung di dalam syahadat iman, yakni, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Aku percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Dengan iman yang teguh, saya juga percaya akan segala sesuatu yang terkandung dalam sabda Allah, baik yang tertulis maupun yang diturunkan dalam tradisi, dan yang oleh gereja, baik melalui suatu keputusan yang definitif maupun melalui magisterium yang biasa dan umum, ditetapkan untuk dipercaya sebagai yang diwahyukan secara ilahi. Saya juga menerima dengan teguh dan mempertahankan setiap dan semua yang telah ditetapkan secara definitif oleh gereja di bidang ajaran iman dan kesusilaan. Lagi pula dengan ketaatan religius, kehendak dan akal budi, saya tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang dikeluarkan, baik oleh Santo Bapa maupun oleh kolegium para uskup, ketika mereka itu melaksanakannya dengan magisterium yang otentik. Juga seandainya mereka ini tidak bermaksud mengumumkan ajaran-ajaran itu dengan tindakan yang definitif. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini memberi kesaksian bahwa uskup yang sama yang tersebut di atas ini telah melaksanakan pengakuan imam sumpah setia. Saya, Vitus Rubianto Solihin, SX, yang diangkat menjadi uskup Keuskupan Padang, akan senantiasa setia kepada Gereja Katolik dan Santo Bapa, Gembalanya yang utama, Wakil Kristus, pengganti Rasul Santo Petrus, dalam keprimatannya dan sebagai Kepala Kolegium para Uskup. Saya akan menghormati pelaksanaan bebas keprimasan Bapa Suci atas Gereja Universal dan akan berupaya untuk memajukan dan mempertahankan hak-hak serta kewibawaannya. Saya juga akan mengakui dan menghormati prerogatif dan tugas-tugas para utusan Bapa Suci
yang bertindak in persona Bapa Suci sebagai gembala utama. Dengan sangat seksama, saya akan menjalankan tugas-tugas apostolik yang dipercayakan kepada para uskup, yakni mengajar, menguduskan, dan memimpin umat Allah dalam persekutuan dengan kepala dan anggota kolegium para uskup. Saya akan menjaga kesatuan gereja universal, dan dengan demikian dengan sekuat tenaga akan menjamin bahwa perbendaharaan iman yang telah diturunkan dari para rasul tetap terjaga dengan murni dan utuh, dan bahwa kebenaran-kebenaran yang harus tetap dipegang dan dilaksanakan itu akan tetap diteruskan dan diterangkan kepada semua orang sebagaimana telah disampaikan oleh magisterium gereja. Dan saya juga akan menunjukkan kasih kebapaan kepada mereka yang sesat imannya. Dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membimbing mereka kepada kepenuhan kebenaran Katolik. Dengan memandang gambaran Kristus Sang Imam Agung dan Kekal, saya akan membawa diri dengan penuh kesadaran dan hormat, dan dengan demikian memenuhi tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saya, sehingga dengan sendiri menjadi suri teladan bagi kawanan. Saya akan dapat meneguhkan umat beriman dalam upaya mereka mencapai kesempurnaan Kristiani. Saya akan tetap menjunjung tinggi tata tertib yang berlaku umum di dalam seluruh gereja, dan dengan seksama akan memajukan pelaksanaan semua undang-undang gereja, terutama yang termuat di dalam kitab hukum kanonik. Saya akan senantiasa berjaga-jaga untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan sabda dan perayaan sakramen-sakramen. Dengan seksama, saya akan memperhatikan pengelolaan harta benda gereja, terutama yang diperuntukkan bagi ibadat ilahi, bagi sustentasi para rohaniwan, dan pelayan-pelayan gereja lainnya, dan yang bagi karya kerasulan dan amal kasih. Dalam melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan kepada saya akan menunjukkan perhatian yang khusus kepada para imam dan para diakon, sebab merekalah rekan-rekan sekerja yang bijaksana dari jajaran para uskup. Juga kepada para biarawan dan biarawati, sebab mereka turut mengambil bagian dalam satu karya yang sama. Saya juga akan berusaha sekuat tenaga untuk memajukan panggilan hidup imamat dan membiara, sehingga dengan selayaknya akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan spiritual segenap gereja. Saya akan mengakui dan memajukan martabat kaum awam dan peranan mereka yang khas dalam tugas perutusan gereja. Dan secara khusus saya akan memperhatikan untuk mengembangkan karya-karya misioner yang diperuntukkan bagi evangelisasi bangsa-bangsa. Kecuali berhalangan, saya akan hadir secara pribadi atau menjawab sesegera mungkin bila dipanggil untuk konsili dan kegiatan-kegiatan kolegial lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada waktu yang ditentukan atau apabila keadaan menuntut, saya akan memberikan pertanggungjawaban tentang tugas-tugas pastoral saya kepada tahta suci, dan dengan segenap kemampuan saya yang terbaik, saya akan menerima dan melaksanakan dengan penuh rasa hormat perintah-perintah dan saran nasihatnya. Demikian kiranya Allah dan Injil Kudus yang saya sentuh dengan tangan saya ini membantu saya.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah berdoa memohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membuka hati kita untuk menerima Roh-Nya dan menguatkan saudara kita yang akan menerima anugerah imamat utama. Allah Bapa kami, Engkau telah meminta Musa untuk membuat pakaian kudus bagi Harun sebagai perhiasan kemuliaan, suatu pakaian yang menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imamat bagimu. Berkatilah benda-benda ini, pralambang kesucian yang akan dikenakan oleh hambamu Vitus Rubianto Solihin sebagai Uskup Padang. Semoga sebagai gembala utama yang bersinarkan kesucian dan berhiaskan kemuliaan, Dia akan selalu membimbing dan mencintai gerejanya serta mengantar semua orang kepada Allah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, Yesus Kristus, kami sehati dan sesuara memuliakan nama-Mu, sebab Engkau telah datang selaku gembala yang baik, yang mengumpulkan kawanan domba yang tercerai-berai ke dalam satu kawanan. Kami mohon dengan rendah hati, semoga melalui mereka yang Kau pilih sebagai rekan pengajar kebenaran, Engkau menghidupi umat-Mu dan memelihara mereka dengan pimpinan yang kudus. Semoga baik domba-domba maupun para gembala kelak dengan gembira masuk ke dalam rumput surgawi. Engkaulah yang hidup dan bertahta sepanjang masa. Perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Dia memperhatikan aku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia,
oleh sekalian bangsa, Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Berkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina-hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya, untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Saudara-saudari, Yesus Sang Gembala Agung telah memilih para rasul untuk membangun gereja, dan hingga kini Ia tetap menyertai gereja dan para pengganti para rasul. Dengan penuh kepercayaan, marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Ingatlah ya Allah akan gerejamu, dan lindungilah umatmu terhadap segala kemalangan. Sempurnakanlah kami dalam cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doronglah semua orang yang mengakui nama-Mu yang kudus, supaya mereka sehati menerima sabda-Mu dan tetap berkobar dalam cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pencipta alam semesta, Putra-Mu sudi bekerja dengan tangannya di tengah-tengah manusia. Ingatlah para pekerja yang mencari nafkah dengan memeras keringat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Perhatikanlah juga semua orang yang membaktikan diri kepada kepentingan sesama manusia, supaya mereka tekun dan tabah meskipun mengalami kegagalan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Putra-Mu Yesus Kristus telah memilih dan mencintai para rasul-Mu. Semoga semua pengganti para rasul juga mengalami penyertaan dan cinta kasih-Mu dalam pengabdian selama pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu dan Imam Agung kami, Engkau pantas dipuji
disembah, dan dimuliakan. Kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang berlimpah, karena Engkau telah memilih Monsinyur Vitus sebagai uskup di Keuskupan Padang. Limpahkanlah Roh Kudus-Mu kepadanya, kuduskan, bimbing, dan kuatkan beliau dalam karya penggembalaannya di keuskupan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Putra-Mu, Sang Gembala yang baik, telah menyerahkan dirinya bagi murid-muridnya. Semoga seluruh umat Allah Keuskupan Padang bersama dengan para gembalanya rela melibatkan diri dan terus bekerja sama untuk mewujudkan gereja yang makin mandiri dan berbuah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah semua anggota panitia pentahbisan. Semoga kerja keras dan pengabdian tulus mereka Engkau ganjar dengan rahmat duniawi dan surgawi yang sungguh mereka perlukan dalam hidup ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kepadamu kami menyerahkan jiwa-jiwa para misionaris, uskup dan imam, juga semua para pelayan pastoral yang pernah berkarya di Keuskupan Padang dan kini telah mendahului kami menghadap hadirat-Mu. Terimalah mereka semua ke dalam perjamuan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah menyatukan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan bersamamu. Semoga Allah memberkati saudara dengan berkat surgawi. Semoga Allah menjadikan saudara kudus dan tak bercela di hadapannya. Semoga Allah melimpahi saudara dengan kemuliaannya, mengajar saudara dengan sabda kebenaran dan Injil keselamatan, dan memenuhi hati saudara dengan kasih persaudaraan. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini ibadat sore meriah sudah selesai.